Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam kitabnya untuk kita kembali berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengannya hal itu mengantarkan kepada persatuan dan persaudaraan, dan meninggalkan hal itu mengantarkan kepada perselisihan dan perpecahan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Artinya jangan kalian tinggalkan Al-Quran dan Sunnah hingga kalian menjadi berkelompok-kelompok. Wadhkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar kepada kalian. Id kuntum a'da'a, ketika dulu kalian bermusuh-musuhan sebelum datang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kalian bermusuhan, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka menjadilah berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya, menjadilah kalian bersaudara. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai segenap orang-orang yang beriman, berpegang teguhlah kalian, masuklah kalian ke dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan, langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian yang paling nyata, karena hanya ada jalan yang lurus, atau selain itu adalah jalan-jalan syaitan yang syaitan itu mengajak kepadanya. Dan bersamaan dengan itu, syaitan ingin memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kita meninggalkan jalan tersebut. Dan ketika kita telah kembali ke jalan tersebut dan kita telah menjadi bersaudara dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setan tidak akan berhenti, kecuali akan terus berusaha bagaimana menanamkan permusuhan dan perpecahan di tengah-tengah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yusuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Sungguhnya syaitan itu tidaklah ingin kecuali ingin menanamkan permusuhan
kecuali ingin menanamkan saling kebencian. Apakah itu melalui khamar, melalui minuman keras hingga kalian saling bunuh-membunuh, atau maisir atau perjudian hingga kalian saling menumpahkan darah. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan syaitan juga ingin memalingkan kalian dari zikrullah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan zikrullah juga Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anis shalah, dan ingin menjauhkan kalian dari salat. Fahal antum muntahun, tidakkah kalian berhenti dari jalan-jalan tersebut yang syaitan ingin menanamkan permusuhan terhadap sesama kalian? Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syaitan aisa ayyabudahul musallun fi jaziratil Arab, walakin fit tahrish bainahum." Sungguhnya syaitan itu telah berputus asa untuk menjadi Allah Subhanahu wa taala disekutukan, dan menjadi syaitan itu diikuti di negeri Arab, disembah di negeri Arab. Walakin apa yang syaitan itu lakukan, fit tahrish bainahum, syaitan lakukan adalah menanamkan permusuhan dan adu domba sesama orang-orang muslim, hingga terjadi saling pertumpahan darah dan seterusnya. Adu domba, tahrish, adu domba yang syaitan lakukan terhadap mereka yang telah bersatu di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, agar kita menjadi jeli melihat jalan-jalan atau celah-celah syaitan ingin memisahkan jarak yang kita telah bersatu di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqabrain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innahuma la yu'adzaban, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, tidaklah mereka disiksa pada perkara yang mereka anggap besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, adapun salah satu dari penghuni kubur tersebut disiksa karena an-namimah, karena adu domba. Nah, setiap dia berjumpa, dia sebutkan kejelekan yang satunya, demikian pula ketika berjumpa yang satunya disebutkan kejelekan sebelahnya, hingga tertanam kebencian dari keduanya, hingga terjadilah apa yang terjadi, karena sebab dia yang mengadu domba, an-namimah, yamshi bin namimah. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah menyebutkan bagaimana ujung dari perbuatan syaitan tersebut ingin menjauhkan manusia dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dan menanamkan kebencian sesama mereka hingga masing-masing mereka berkelompok-kelompok. Hingga Allah Subhanahu wa taala mengancam melalui lisan Rasulnya dengan mengatakan, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Ai jamaah, pada sebagian riwayat ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi, akan berkelompok-kelompok umatku menjadi 73 golongan. Semuanya berhak mendapatkan siksaan neraka kecuali satu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jamaah, yaitu yang mau bersatu di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada sebagian riwayat, kecuali yang mau berjalan di atas jalan yang aku tempuh dan jalan yang ditempuh oleh para sahabatku. Ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi, yaitu yang mau berjalan di atas jalan yang aku tempuh hari ini dan jalan yang dilalui oleh para sahabatku. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula bersatu di atasnya, berdamai di atasnya, hingga Allah Subhanahu wa taala jadikan perdamaian di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang sangat besar, yang agung, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi paling dibenci di sisi syaitan, laknatullahi alaih. Allah Subhanahu wa taala katakan, wattaqullah wa aslihu dzata bainakum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan damaikanlah sesama saudara kalian.
perbaikilah hubungan sesama kalian. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Demikian pula taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian betul-betul beriman. Menunjukkan bahwasanya Allah mensyaratkan keimanan adalah dengan mencintai, mendamaikan sesama orang-orang yang beriman, yaitu mengembalikan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kata Allah, jika kalian beriman. Semisal dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala katakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu tiada lain kecuali bersaudara. Karena yang mempersaudarakan mereka adalah keimanan, yaitu kembalinya mereka kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa aslihu baina akhawaykum. Kemudian Allah katakan, damaikanlah sesama saudara kalian, yaitu kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW hingga dia berdamai di atasnya. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kalian dirahmati. Dan Allah Subhanahu Wa Taala katakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok ingin saling bermusuh-musuhan, saling memerangi dari kalangan orang-orang yang beriman, sesama orang-orang yang beriman, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah kedua kelompok tersebut. Ini pada kelompok jumlah yang sangat besar, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk berdamai. Bahkan dalam jumlah yang komponen yang sangat kecil dalam ruang lingkup keluarga juga Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala katakan, ini imra'atun khafat min baliha nusyuzan aw irada fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa akhbiratil anfusyush syuh. Apabila istri itu khawatir dengan melihat adanya keegoisan suaminya, atau suaminya telah menjadi cuek atau tidak peduli acuh tak acuh kepadanya, fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Tidaklah mengapa, bahkan itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk keduanya berdamai. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala katakan, was-sulhu khair, dan perdamaian antara keduanya itulah yang terbaik. Nah, kadang istri mengalah dari satu sisi demi terjaganya persatuan tersebut, atau suami mengalah dari satu sisi demi untuk tercapainya terjadinya persatuan tersebut dan tidak terjadi perceraian. Wa udiratil anfusyush syuh. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sebab-sebabnya dengan mengatakan, wa udiratil anfusyush syuh. Jiwa itu senantiasa diliputi oleh kebakhilan, kekikiran, ingin menang sendiri, ingin masing-masing jiwa itu ingin mengambil atau terpenuhi haknya sendiri. Itulah yang kebanyakan manusia inginkan, ingin dipenuhi seluruh haknya, dan kebanyakan manusia tidak mau mengalah secara asal. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala katakan di ayat yang lain, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melawan kebakhilan dirinya, untuk melawan kepentingan dan keinginannya untuk terpenuhi seluruh hak-haknya yang memang itu merupakan haknya, untuk dia mengalah dan memberikan kepada selainnya, saudaranya atau istrinya atau kepada suaminya, demi hal itu terjadi perdamaian dan kesatuan, faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini dalam ruang lingkup kecil. Bagaimana dalam ruang lingkup yang lebih besar daripada itu? Oleh karena itu, Rasulullah SAW berlepas diri dari orang-orang yang ingin menanamkan perpisahan atau permusuhan antara suami istri. Kata Rasulullah SAW, "Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha." Bukanlah dari kalangan kami orang yang ingin menanamkan kebencian pada istri agar benci kepada suaminya. Kenapa bisa mengantarkan kepada perceraian? Au abdin ala sayyidih. Demikian pula menanamkan kebencian budak terhadap tuannya. Kenapa bisa menyebabkan budak itu lari terhadap tuannya, dari tuannya? Dan Rasulullah SAW katakan, setelah menyebutkan bahwasanya iblis itu menanamkan singgasananya di arsy atau di lautan, kemudian mengutus bala tentaranya ke muka bumi, ke daratan. Masing-masing utusannya itu menyampaikan semua apa yang dia telah lakukan, dan yang paling disenangi oleh iblis adalah yang paling besar fitnahnya, yang paling besar kejelekannya kepada manusia, di tengah-tengah manusia, hingga datang
Masing-masing ada yang datang melaporkan, aku lakukan hal ini dan itu. Kata iblis, kau belum melakukan sesuatu. Hingga ada di antara bala tentara iblis mengatakan, saya telah terus menyertainya hingga terjadi perceraian antara dia dengan istrinya. Maka iblis itu mendekatkan dan menaikkan bala tentaranya tersebut ke posisi terdekat atau yang lebih tinggi, kedudukan yang lebih tinggi, dan mengatakan, nikma antah, engkaulah yang terbaik. Lihat, di sisi iblis adalah yang berhasil merusak kesatuan dan perdamaian antara sesama suami istri. Nah, bagaimana dengan mereka yang berhasil merusak persatuan kaum muslimin di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan menanamkan adu domba di tengah-tengah mereka? Wal-iyadu billah, tentunya ini lebih disenangi oleh iblis, la'natullahi alaih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kemudian nasihat yang terakhir adalah bagaimana kita semua kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan meninggalkan perkara-perkara baru dalam syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengancam di dalam Al-Qur'annya terhadap mereka yang berani lancang ingin membuat syariat baru atau mengikuti syariat-syariat baru yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah syariatkan di dalam Al-Qur'an dan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innadh dhalimina lahum adzabun syadid, adzabun alim. Apakah mereka telah mempunyai sekutu atau tandingan yang mereka ikuti selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mereka membuat untuk mereka syariat baru yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala syariat baru tersebut? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam, walaula kalimatul fasl, andaikan bukan karena ajal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan di dalam Lauhul Mahfuz, bahwasanya akan umurnya orang tersebut tidaklah diwafatkan kecuali cukup umurnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqudiya bainahum, niscaya orang-orang ini yang membuat syariat baru atau orang-orang yang mengikuti pensyariat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqudiya bainahum, pastilah mereka telah diwafatkan atau dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqudiya bainahum wa innadh dhalimina lahum adzabun alim, dan sesungguhnya orang-orang zalim telah dipersiapkan untuk mereka siksaan yang sangat pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan perihal bagaimana dakwah itu tauqifiyah, yaitu harus sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah syariatkan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tuntunkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wahai nabi, sungguhnya kami mengutusmu itu sebagai saksi terhadap kaummu, bahwasanya engkau telah menyampaikan seluruhnya kepada mereka dan mereka pun akui, yaitu ketika di Arafah Rasulullah SAW katakan, halla ballagtu, bukankah aku telah sampaikan kepada kalian seluruhnya? Kata para sahabat, semuanya engkau telah sampaikan ya Rasulullah. Syahidan
wa mubasysyiran wa nadhira, dan juga kami mengutusmu wahai Muhammad sebagai pemberi kabar gembira, yaitu akan adanya surga terhadap siapa yang mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dan tuntunanmu. Wa nadhira, dan pemberi peringatan terhadap neraka terhadap mereka yang tidak mau mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'iyan ilallahi bi'idnihi, dan engkau juga sebagai dai mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, bi'idnihi kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan metode yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga telah jelaskan bahwasanya harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apakah berjihad dengan pedang ataupun berjihad dengan argumentasi, harus juga sesuai dengan izin syariat Allah Subhanahu wa taala, tuntunan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, fahazamuhum biidnillah, dan mereka pun mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dalam jihad tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan izin syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjihad juga harus mengikuti tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ini nasihat untuk diri saya dan saudara-saudara saya terhadap perkara-perkara baru, terhadap hal-hal, mungkin contohnya seperti dalam hal fenomena yang terakhir ini adalah tarbiyatun nisa atau TN, yang menyebabkan menjadi biang perpecahan di akhir periode atau terakhir ini, yang menyebabkan terjadinya perselisihan sesama orang-orang yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga dengan dalil-dalil tersebut cukup untuk menerangkan, untuk menjelaskan dan menjadikan hati kita itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada tuntunan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan anggaplah hal tersebut dibenarkan menurut pandangan sebagian, bukankah Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang telah dibuat oleh Imamul Bukhari bab di dalam sahihnya, bab qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Hasan bin Ali ibni hada sayyid la'allallah ayyusliha bihi bainal fi'atain azimatain. Sesungguhnya cucu saya ini, yaitu Hasan bin Ali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah panutan, adalah pemimpin, dan Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan, menjaga pertumpahan darah dua kelompok yang sangat besar karena sebab dia, yang mana setelah Ali radhiyallahu taala anhu itu meninggal, maka dialah yang berhak untuk mencukupkan atau melanjutkan pemerintahan kaum muslimin di masa itu. Akan tetapi demi terjaga pertumpahan darah, maka beliau menyerahkan hal tersebut demi terjaga tertumpahnya darah kaum muslimin. Maka demikian, terkadang di atas kebenaran itu seseorang mengalah selama tetap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, itu terpuji dengan hal tersebut. Nah, bagaimana kiranya kalau perkara tersebut ada bentuk penyelisihan terhadap syariat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan dan metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam dakwahnya, tentunya itu lebih berhak untuk ditinggalkan demi bersatunya kaum muslimin ahlus sunnah di atas tuntunan Rasulullah SAW. Dan jangan sampai kita menjadi termasuk yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innal ladzina farraqu dinahum lasta minhum fi syai'.
Sungguhnya wahai Muhammad, orang-orang yang ingin memecah agamanya, engkau bukan dari golongannya sedikit pun wahai Muhammad. Waliyadzubillah, jangan sampai kita menjadi sebab perpecahan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, menyelisih Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi sebab terjadinya apa yang terjadi dari perpecahan yang sangat disenangi oleh iblis laknatullahi alaih. Ini hanyalah isyarat, dalil-dalil. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita untuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa aqimus shalah.